Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Natsila Doktora, absen 33 dari kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan 13 poin materi perkembangan wilayah dan tata ruang. Yang pertama ada definisi dari tata ruang dan perkembangan wilayah. Tata ruang adalah pengaturan pemanfaatan ruang secara menyeluruh untuk keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Sementara perkembangan wilayah berkaitan dengan dinamika pertumbuhan sosial, ekonomi, dan fisik suatu wilayah. Yang kedua, prinsip tata ruang. Tata ruang didasarkan pada prinsip berkelanjutan keseimbangan lingkungan, keterpaduan sektor-sektor pembangunan, dan partisipasi masyarakat. Poin ketiga, perencanaan wilayah dan tata ruang. Proses menyusun kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan wilayah melalui pengaturan fungsi ruang secara terukur dan terarah. Yang keempat, kawasan strategis. Kawasan yang memiliki nilai penting bagi negara atau daerah dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan. Yang kelima, penggunaan lahan. Rencana dan pengelolaan penggunaan lahan untuk sektor-sektor seperti perumahan, industri, kawasan lindung, dan infrastruktur. Poin keenam, infrastruktur dan konektivitas. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, transportasi, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang mendukung integrasi antar wilayah dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Poin ketujuh, urbanisasi. Fenomena migra penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan yang menuntut perencanaan tata ruang perkotaan yang berkelanjutan. Poin ke-8, suburbanisasi dan urban sprawl. Ekspansi kota ke wilayah pinggiran dan dampaknya pada tata ruang seperti perluasan kawasan perumahan dan komersial. Poin ke-9, pembangunan wilayah perdesaan. Pengembangan wilayah perdesaan yang mencakup sektor pertanian, infrastruktur, ini gurunya ya, infrastruktur dasar, dan akses terhadap pelayanan publik. Poin ke-10, pengelolaan kawasan lindung. Pengaturan dan perlindungan kawasan konservasi alam, hutan lindung, serta kawasan penyangga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Poin ke-11, dampak lingkungan dari tata ruang. Aspek dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembangunan wilayah dan tata ruang, serta pentingnya analisis dampak lingkungan. Dan poin ke-12, perencanaan berbasis partisipatif. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang untuk memastikan bahwa kebutuhan lokal pertimbangkan dalam pengembangan wilayah. Poin terakhir, poin ke-13, pengawasan dan evaluasi tata ruang. Pentingnya monitoring dan evaluasi dalam memastikan perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan dan rencana yang telah ditetapkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.